Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Oktariana SSTMK selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmadani Azhara dengan NIM PO 71242220030 dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Personal Hygiene dengan Perilaku Personal Hygiene saat Menstruasi pada Remaja Putri di SMA Negeri 14 Palembang. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas UAS praktik metode penelitian. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Pada masa remaja terdapat perubahan psikologis dan biologis. Perubahan biologis pada remaja putri sendiri yaitu salah satunya adalah menstruasi. Pada saat menstruasi, perlu bagi kita untuk menjaga personal hygiene atau kebersihan diri terutama pada organ intim seperti mengganti pembalut sesering mungkin. Namun, pada kenyataannya masih banyak remaja yang masih belum sempurna dalam melakukan personal hygiene, sehingga dapat beresiko pada masalah kesehatan reproduksi seperti gatal, infeksi, dan ketidaknyamanan. Kondisi ini diduga dari tingkat pengetahuan remaja putri terhadap personal hygiene sehingga mempengaruhi perilaku personal hygiene remaja putri saat menstruasi. Jadi perlu dilakukan penelitian hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri. Dari latar belakang tadi, didapatkan rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri? Dengan tujuan penelitian ini, tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri di SMA Negeri 14. Tujuan khususnya adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan perilaku remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Selanjutnya, menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku dan mengetahui distribusi karakteristik responden remaja putri. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Bagi peneliti, diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, dan menjadi sumber informasi. DY SMA Negeri 14 menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dan serta pengembangan program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Bagi institusi dan pendidikan, diharapkan menjadi referensi tenaga pengajar dalam menyusun materi kegiatan pembelajaran. Baik, saya pada bab 2 atau tinjauan pustaka memasukkan teori-teori seperti remaja. Pada remaja sendiri, saya masukkan definisi remaja, tahapan perkembangan remaja, aspek-aspek perkembangan pada remaja. Selanjutnya, teori menstruasi. Definisi menstruasi, fisiologi menstruasi, hormon menstruasi, patofisiologi menstruasi. Ada teori pengetahuan, yaitu definisi pengetahuan, tingkat pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, dan cara pengukuran pengetahuan. Ada juga perilaku, definisi perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, cara pengukuran perilaku. Lalu ada personal hygiene, yaitu definisi personal hygiene dan faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene itu sendiri. Nah, di sini terdapat kerangka teori dari tinjauan pustaka tadi. Terdapat kerangka teori, yaitu ada remaja, remaja yang mengalami menstruasi dengan personal hygiene yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene itu terdapat body image, praktik sosial, status sosial ekonomi, pengetahuan, budaya, kebiasaan individu, kondisi fisik. Lalu dari pengetahuan yang kita ambil dari pengetahuan tadi, pengetahuan yang baik dapat menyebabkan perilaku personal hygiene yang baik. Lalu ada hipotesis penelitian, ada hipotesis analisis. Pada hipotesis analisis,
Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja putri. Sedangkan ada hipotesis nolnya, yaitu tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang personal hygiene dengan perilaku personal hygiene saat menstruasi pada remaja putri. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah pertama, jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan desain analitik korelasional, yaitu melihat hubungan antara dua variabel dengan pendekatan penelitian cross-seksional, yaitu pengumpulan data dalam satu waktu. Waktu penelitian ini dilakukan selama Februari sampai dengan April 2026, tempatnya di SMA Negeri 14 Palembang. Populasi penelitian ini adalah remaja putri kelas 11 di SMA Negeri 14 Palembang tahun 2026. Penelitian ini, penentuan sampelnya dilakukan secara tidak acak dengan menggunakan teknik purposive sampling. Terdapat kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusinya sendiri adalah siswa SMA Negeri 14 Palembang kelas 11. Siswi SMA Negeri 14 Palembang kelas 11. Selanjutnya adalah remaja putri SMA Negeri 14 Palembang yang telah mengalami menstruasi. Yang ketiga adalah siswi yang bersedia menjadi responden penelitian. Lalu kriteria eksklusinya adalah siswi yang tidak hadir saat penelitian dilaksanakan dan juga siswi yang belum mengalami menstruasi atau menarche. Nah, ini cara pengumpulan datanya. eh, Cara pengumpulan data melalui kuesioner dan ada juga data yang diperoleh secara tidak langsung. Alat pengumpulan data adalah kuesioner tingkat pengetahuan dan kuesioner tingkat perilaku. Tentu saja, kuesioner berisi tentang teori-teori dari penelitian tadi. Lalu variabel penelitian, terdapat variabel independen, yaitu tingkat pengetahuan tentang personal hygiene saat menstruasi, dan variabel dependen, perilaku tentang personal hygiene saat menstruasi. Nah, prosedur pengumpulan datanya sendiri, pertama menjelaskan tujuan dari penelitian ini kepada responden. Lalu setelah itu, responden bersedia selanjutnya membagikan kuesioner kepada responden mengisi kuesioner, lalu peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi, peneliti melakukan pengecekan data, apakah ada yang kurang dari hal tersebut, baru melakukan pengolahan data. Di sini dapat kita lihat ada definisi operasionalnya. Pada variabel bebas, pengetahuan tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasionalnya, pemahaman responden mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan dan kebersihan daerah genitalia saat menstruasi. Alat atau cara ukurnya, kuesioner yang berisikan pertanyaan tentang pengetahuan siswi terhadap personal hygiene. Pertanyaan berupa multiple choice atau pilihan ganda dengan jawaban benar itu skornya 1 dan salah itu skornya 0. Lalu hasil pengukuran dilakukan menggunakan butir pertanyaan dengan skor tertinggi dan skor terendah yaitu 0. Pengetahuan diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Kategori baik apabila responden mampu menjawab benar sebesar 76% sampai 100%. Kategori cukup apabila responden menjawab benar sebesar 56% sampai 75%. Kategori kurang apabila responden menjawab benar kurang dari 56% dengan skala ukur ordinal. Pada variabel terikat, perilaku tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasionalnya adalah tanggapan atau respon siswi SMA Negeri 14 Palembang mengenai permasalahan yang berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan selama menstruasi. Alat atau cara ukurnya, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner berisi pertanyaan mengenai perilaku personal hygiene. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert. Untuk pertanyaan positif atau favorable, pilihan jawaban terdiri dari sangat setuju, skornya 5, setuju skornya 4, cukup setuju skornya 3, tidak setuju skornya 2,
sangat tidak setuju skornya 1. Untuk pernyataan negatif atau unfavorable, pemberian skor dilakukan secara terbalik. Sangat setuju 1, setuju 2, cukup setuju 3, tidak setuju 4, sangat tidak setuju 5. Selanjutnya, hasil ukur. Pengukuran dilakukan menggunakan butir pertanyaan dengan skor tertinggi. Hasil pengukuran kemudian dikategorikan ke dalam 3 tingkat, yaitu baik, cukup, dan kurang. Kategori baik ditetapkan apabila responden memperoleh skor 76% sampai 100%, kategori cukup apabila responden memperoleh 56% sampai 75%, sementara itu kategori kurang ditetapkan apabila responden memperoleh skor kurang dari 56%. Baik, ini adalah kerangka operasional. Nah, dari kerangka operasional ini, pertama mengajukan permohonan atau surat izin untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 14 Palembang, pengumpulan data dengan kuesioner penelitian, lalu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan editing, coding, data entry, processing, dan cleaning data, lalu analisis data, dan hasil penelitian. Baik, ini adalah cara pengolahan data tadi menggunakan editing, coding, data entry, processing, cleaning data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada analisis univariat. Analisis univariat merupakan teknik analisis data yang dilakukan terhadap satu variabel secara mandiri tanpa mengaitkannya dengan variabel lain. Tanpa Analisis ini sering disebut dengan analisis deskriptif atau statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau kondisi fenomena yang diteliti. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan atau perbedaan antara dua variabel dengan menggunakan tabel silang, pengujian, atau perbedaan antara variabel dapat dilakukan menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikan 0,05. Baik, itulah tadi eh, pemaparan proposal penelitian saya. Saya harap jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya harap dapat memberikan arah lebih baik lagi untuk memperbaiki proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.